Halo, perkenalkan nama saya Kayonga Banjebara Angkasa dengan NIM 21010120140 dari rekayasa nilai. Sehari ini saya akan mempresentasikan studi kasus value engineering, perbaikan Jalan Robert, Kota bagian Barat Saint Paul, ringkasan value engineering. Laporan value engineering ini merupakan laporan penelitian yang dilakukan untuk Minnesota Department Transportation atau MNDOT, sejenis Departemen Perhubungan, dan difasilitasi oleh HDR Engineering. Subjek studi value engineering ini adalah perbaikan Jalan Robert. Penelitian dilakukan pada September 13 Oktober 2013. Tujuan utama dari tim melalui penerapan rencana kerja value engineering adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip dan praktek dari rencana kerja value engineering, melakukan review menyeluruh dan analisis proyek, brainstorming dan evaluasi kemungkinan peluang perbaikan, menggunakan fresh set of eyes untuk mencari atau mendekatkan baru yang inovatif untuk konstruksi gedung, pementasan konstruksi, dan kontrol lalu lintas, mengidentifikasi nilai tambah dan menghemat biaya potensi peluang. Deskripsi proyek. Jalan Robert adalah rute transportasi utara atau selatan utama melalui jantung kawasan bisnis komersial di bagian barat Saint Paul. Jalan Robert memiliki rute sekitar 2,4 mil. Diklasifikasi sebagai jalan arterial sekunder dan berada di bawah yurisdiksi Departemen Transportasi Minnesota. Dari Jalan Mendota di ujung selatan kota ke Butler Avenue di ujung utara kota, Jalan Robert hadir sebagai jalan raya 5 jalur yang tidak terbagi tanpa parkir di kedua sisi dan rata-rata lalu lintas harian mulai dari 16.000 hingga 26.000 kendaraan per peta ADT 2009. Dari Butler Avenue ke garis batas kota utara di Jalan Annapolis, Jalan Robert adalah jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi dengan parkir diizinkan di setiap sisi dan 16.000 kendaraan ADT. Di sepanjang koridor utama dibagi 2/3 selatan, ada banyak jalan masuk di kedua sisi jalan. Di beberapa daerah jalan masuk berjarak hanya 50 kaki. Karena jalan masuk yang berjarak sangat dekat ini, tingkat kecelakaan di sepanjang Jalan Robert lebih tinggi daripada rata-rata bila dibandingkan dengan jalan raya lainnya yang tidak terbagi lainnya di area tersebut. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merekonstruksi Jalan Robert untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas dan menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar Undang-Undang Disabilitas Amerika. Proyek ini mengubah jalan
belok kiri 2 arah menjadi median, menambah jalur perjalanan ke utara Jalan Butler dengan menghilangkan parkir, menambah jalan belokan, dan memperbaiki trotoar. Lingkup studi value engineering. Ruang lingkup value engineering studi adalah untuk memverifikasi atau memperbaiki konsep yang diusulkan untuk proyek tersebut. Untuk mencapai hal ini, value engineering team 1. Menerapkan prinsip-prinsip dan praktek rencana kerja value engineering, melakukan tinjauan dan analisis proyek secara menyeluruh, brainstorming, dan mengevaluasi kemungkinan peluang peningkatan menggunakan fresh set of eyes untuk mencari pendekatan baru atau inovatif untuk pembangunan, pementasan konstruksi, dan kontrol lalu lintas, mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan biaya. Tim Value Engineering. Yang pertama, Michael Arsenewa adalah sebagai pendesain. Yang kedua, Tiffany Dagon sebagai traffic. Yang ketiga, Sirtus Kallio sebagai construction. Yang keempat, Glenn Timlong sebagai pemimpin value engineering. Yang kelima, Monggoda Metcalf sebagai desain atau konstruksi. Yang keenam, Almin Ramik sebagai geometrik. Batas dan pengendalian keputusan. Sebagai bagian dari proyek, tim value engineering diberikan batas proyek dan pengendalian keputusan yang perlu dipertimbangkan ketika mempertimbangkan kemungkinan alternatif. Jalan proyek setapak 80 kaki, proyek harus dibiarkan pada April 2014 menjaga 2 jalur satu arah pada Jalan Robert selama konstruksi dan jalur memutar untuk arah lain, mempertahankan akses ke bisnis selama konstruksi, mempertahankan jalur memutar bisnis selama konstruksi, menjaga pintas selama konstruksi, memelihara jalan memutar bus selama konstruksi, menjaga jalur perjalanan kaki selama konstruksi. Berikutnya, cost model atau model biaya diselenggarakan untuk identifikasi unsur-unsur utama konstruksi dan persen dari total biaya proyek untuk masing-masing item dan mengidentifikasi item berbiaya tinggi. Gambar 3 menunjukkan bahwa konstruksi jalan dan streetscape yang meliputi penerangan melebihi 50% dari proyek tersebut. Observasi investigasi. Berikut ini ringkasan masalah utama proyek, pemicu proyek, dan pengamatan yang diidentifikasi selama sesi ini. Pengemudi melakukan belok sembarangan, trotoar rusak, perkerasan terletak karena panel beton, kegagalan atau keletihan perkerasan, sebanyak jalan masuk bisnis, transit atau aktivitas pejalan kaki, ujung utara dari Butler Avenue, berbeda dari proyek lainnya, perumahan versus bisnis. Pejalan kaki menyandang cacat. Beberapa jalan buntu, kontraktor akan menggali atau menimbun parit untuk saluran air, tetapi layanan air Saint Paul menggunakan pipa. Perkiraan biaya proyek. Value Engineering Team diberikan perkiraan biaya desain tim
Value engineering menggunakan harga penawaran unit dalam perkiraan biaya dan memperoleh jumlah dari rencana 60%. Berikut adalah ringkasan perkiraan biaya. Yang pertama, untuk jalan raya totalnya 4 juta kurang sekitar 4 juta 90 dolar. 90.000 dolar itu kurang lebih 24% dari total. Berikutnya ada streetscape dengan total 4.060.000 dolar dari totalnya 24,6% dari total. Berikutnya sinyal lalu lintas sekitar 1.930.000 dolar dengan persennya itu 11,7% dari total. Selokan air 1.880.000 dolar dengan persennya 11,4% dari total dan sebagainya. Total konstruksi sekitar 16.470.000 US dollar dan totalnya itu 100%. Performance atribut atau atribut kinerja. Kinerja masing-masing proyek harus diidentifikasi dengan baik dan disepakati oleh tim proyek, tim value engineering, dan pemangku kepentingan di awal studi masing-masing. Atribut ini mewakili aspek lingkup dan jadwal proyek yang memiliki rentang nilai potensial. Atribut kinerja berikut digunakan selama penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan ide dan rekomendasi. Matriks atribut kerja. Matriks ini digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari masing-masing atribut kinerja proyek tersebut. Tim proyek dan tim value engineering mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Analisis fungsi. Analisis fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim adalah mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeliharaan, meningkatkan vitalitas ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.